Pemerintah menteken tapera akan dibebankan kepada seluruh karyawan ataupun karyawati yang bekerja di Indonesia. Memberatkan atau meringankan? Simak terus pemaparan saya. Nah teman-teman, di akhir Mei tahun 2024 ini semua kalangan masyarakat mungkin dikejutkan terkait ditekennya peraturan presiden mengenai tentang tapera. Jadi Pak Jokowi ini akhir minggu kemarin itu menteken sebuah peraturan tentang tapera. Jadi sebenarnya apa itu tapera? Jadi bagi teman-teman yang mungkin belum tahu, tapera itu adalah singkatan dari tabungan perumahan rakyat. Dan apakah nanti gunanya akan difungsikan untuk rakyat atau hanya lewat-lewat semata dan rakyat akan dibodohi? Baik, teman-teman, untuk tapera sendiri ini adalah lembaga yang independen, teman-teman ya. Lembaga independen pengelola uang. Biasanya itu pengelola uang ini tapera dalam bentuk perumahan. Jadi tapera ini sudah ada sejak lama ya teman-teman ya. Sudah ada sejak lama sebelum berganti nama menjadi tapera. Untuk teman-teman ketahui bersama, tapera ini sebelumnya itu bernama Bapertarum. Ya, Bapertarum atau tapera ini banyak dan sangat familiar sekali di kalangan pegawai negeri sipil. Nah, memang pegawai negeri sipil sejak diangkat menjadi pegawai itu memang sudah dipotong iuran tiap bulan, dipotong gaji oleh Bapertarum atau tapera ini. Jadi mereka dipotong untuk dipupuk ya teman-teman, untuk dipupuk menjadi pengembangan tapera, dan nantinya tapera atau Bapertarum ini akan dibayarkan setelah mereka pensiun. Nah, ini adalah asal mula tapera atau Bapertarum yang ada di Indonesia. Jadi semula itu hanya kalangan pegawai negeri sipil saja yang dipotong. Nah, menginjak tahun 2024 ini dengan segala konflik politik yang ada di Indonesia, memang sekarang ini belakangan marak sekali banyak orang yang membahas tentang Gen Z. Gen Z ini serba disorot. Saya tidak menjudgment bahwa Gen Z ini tidak baik, tidak, karena banyak sekali disorot Gen Z ini tidak minat untuk membeli rumah dan lebih memilih menyewa, sehingga membuat daya beli masyarakat khususnya ini perumahan semakin menurun. Jadi teman-teman, untuk teman-teman ketahui bersama, tapera ini biasanya menyalurkan kredit perumahan bersubsidi. Kalau teman-teman itu familiar dengan KPR subsidi, nah ini tapera ini yang lembaga penyalurnya. FLPP programnya teman-teman, itu adalah KPR rumah bersubsidi, yang mungkin sudah banyak teman-teman familiar dengar dan ketahui, atau mungkin teman-teman juga pengguna KPR bersubsidi. Nah, untuk mengantisipasi daya beli masyarakat terhadap rumah, yakni papan, ini makanya kemungkinan jadi melihat animo tersebut, pemerintah menteken bahwa semua karyawan, baik karyawan negeri ataupun karyawan swasta, diwajibkan untuk membuat potongan ini dibebankan sebesar 3%. Jadi semua karyawan negeri atau swasta ini iuran taperanya 2,5% dan 0,5-nya dibebankan kepada si pemberi kerja. Jadi kita sebagai si penerima upah itu mengiur atau dipotong tiap bulannya, rencananya sesuai peraturan presiden yang baru yang diteken tentang tapera itu 2,5, sedangkan 0,5-nya pemberi upah. Nah, apakah ini akan lancar atau berlanjut untuk resmi? Karena nanti akan dimulai sesegera mungkin, dan untuk perusahaan ataupun karyawan yang menolak
maka akan dikenai sanksi. Kabarnya sih demikian teman-teman. Jadi apakah teman-teman ini setuju dengan adanya tapera atau baper tarum ini, dulunya ya namanya, dipotong 2,5%, sedangkan kita tahu sendiri berbagai macam gaji UMR yang ada di Indonesia ini belum merata teman-teman. Belum semuanya merata. Saya sendiri, di daerah saya sendiri yang gaji di bawah UMR itu juga banyak. Apakah mereka nanti akan teriak atau tidak ketika tapera ini akan dijalankan. Nah, semoga ada kebijakan dari pemerintah terkait pemotongan uang tapera yang akan diwajibkan, baik itu si penerima upah ataupun si pemberi upah. Karena saya kira untuk teman-teman ini bisa mengiur iuran 2,5% tiap bulan itu cukup berat ya teman-teman ya, untuk teman-teman ya, apalagi yang gaji pas-pasan UMR atau di bawah UMR karena potongannya banyak. Saya yakin teman-teman di tempat pekerjaannya potongannya banyak sekali, pajak, iuran BPJS Kesehatan, BPJS TK dan lain-lain itu sangat banyak sekali teman-teman, dan itu pun saya alami. Dan teman-teman tidak perlu risau karena ini sedang digodok ulang, kabarnya peraturan presiden ini sedang digodok ulang oleh berbagai kalangan masyarakat yang pro dan kontra mengenai tapera ini. Karena setahu saya tapera ini nanti uangnya akan diputarkan teman-teman. Jadi uang tapera ini akan diputarkan kembali dalam bentuk obligasi, sukuk, deposito, dan lain-lain teman-teman. Nah, kalau ada seperti ini kan berarti ada kemungkinan keuntungan yang mereka dapat ya teman-teman, lembaga tapera ini. Nah, keuntungannya ini di mana teman-teman? Apakah kita akan menikmati keuntungan tersebut atau tidak dengan pemotongan tapera ini? Jangan sampai teman-teman ini merasa sudah susah untuk hidup, memenuhi kehidupan sehari-hari, tapi harus dibebankan dengan pemotongan tapera yang terkesan mendadak. Kita akan simak bersama apakah peraturan pemotongan tapera pada semua pekerja yang ada di Indonesia ini akan segera diberlakukan.